Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raden Muhammad Faridu Fahmi dengan NIM channel E022041, ingin memperjelaskan karakteristik dan lingkungan sektor publik. Pengertian dan ruang lingkup akuntansi sektor publik adalah akuntansi sektor publik memiliki kaitan yang erat dengan penerapan dan perlakuan akuntansi pada domain publik. Domain publik sendiri memiliki wilayah yang luas dan kompleks dibandingkan dengan sektor swasta. Keluasaan wilayah publik tidak hanya disebabkan luasnya jenis dan bentuk organisasi berada di dalamnya, akan tetapi juga karena kompleksnya lingkungan yang mempengaruhi lembaga-lembaga publik tersebut. Secara kelembagaan, domain publik antara lain yaitu badan-badan pemerintah pusat dan daerah, seperti BUMN dan BUMD, yayasan, organisasi politik, LSM, dan universitas dan organisasi nirlaba lainnya. Istilah sektor publik pun sendiri memiliki pengertian yang bermacam-macam. Dari sudut pandang ilmu ekonomi, sektor publik dapat dipahami sebagai suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik. Beberapa tugas dari fungsi sektor publik dapat juga dilakukan oleh sektor swasta. Misalnya, layanan komunikasi, penarikan pajak, pendidikan, transportasi publik, dan sebagainya. Adapun beberapa tugas sektor publik yang tidak bisa digantikan oleh sektor swasta. Contohnya, fungsi birokrasi pemerintahan. Sebagai konsekuensinya, akuntansi sektor publik dalam beberapa hal berbeda dengan akuntansi sektor swasta. Sifat dan karakteristik akuntansi sektor publik. Akuntansi merupakan suatu aktivitas yang memiliki tujuan untuk mencapai hasil tertentu dan hasil tersebut harus memiliki manfaat. Dalam beberapa hal, akuntansi sektor publik berbeda dengan akuntansi pada sektor swasta. Perbedaan sifat dan karakteristik akuntansi tersebut disebabkan karena adanya perbedaan lingkungan yang mempengaruhi. Komponen lingkungan yang mempengaruhi organisasi tersebut meliputi seperti faktor ekonomi, pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, tenaga kerja, nilai tukar mata uang, infrastruktur, pertumbuhan pendapatan per kapita. Faktor politik meliputi antara lain yaitu hubungan negara dan masyarakat, legislasi pemerintah, tipe rezim yang berkuasa, ideologi negara, elit politik dan massa, jaringan internasional dan kelembagaan. Ada juga faktor dari kultural, meliputi seperti keragaman suku, ras, agama, bahasa dan budaya, sistem nilai di masyarakat, historis, sosiologi masyarakat, karakteristik masyarakat, dan tingkat pendidikan. Faktor dalam demografi yaitu pertumbuhan penduduk, struktur usia penduduk, migrasi, tingkat kesehatan. Ada beberapa konsep pengelolaan organisasi sektor publik. Tuntutan baru muncul agar organisasi sektor publik memperhatikan value of money dalam menjalankan aktivitasnya, di mana value of money merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang berdasarkan pada 3 elemen utama, yaitu ekonomi atau pemerolehan input dalam kualitas tertentu pada harga yang terendah. Ada juga elemen kedua yaitu efisiensi, pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu atau penggunaan input yang terendah untuk mencapai output tertentu. Dan yang ketiga, aktivitas tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan atau perbandingan outcome dengan output. Ketiga hal tersebut merupakan pokok value of money, namun beberapa pihak berpendapat perlu ditambah 2 elemen lagi, yaitu keadilan atau equity, mengacu pada adanya kesempatan sosial yang sama untuk mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas, dan kesejahteraan ekonomi. Pemerataan atau equity menggunakan uang publik untuk tidak terkonsentrasi pada kelompok tertentu melainkan secara merata. Manfaat implementasi value of money yaitu pertama, meningkatkan pelayanan publik, kedua, meningkatkan efektivitas pelayanan publik, pelayan tepat sasaran, dan yang ketiga, menurunkan biaya pelayanan publik karena hilangnya inflasi dan penghematan dan penggunaan input. Itu ada beberapa contoh perbedaan sifat dan karakteristik organisasi sektor publik dengan sektor swasta. Dari contoh dari PPT yaitu tentang perbedaan sektor publik dan sektor swasta. Pertama yaitu tujuan organisasi yang berbeda, sumber pendanaan, bertanggungjawaban, struktur organisasi dan karakteristik anggaran dan sistem akuntansi. Persamaan sektor publik dan sektor swasta yaitu kedua sektor merupakan bagian integral dari sistem ekonomi di suatu negara dan menggunakan sumber daya yang sama untuk mencapai tujuan organisasi. Keduanya menghadapi masalah yang sama yaitu kelangkaan sumber daya, sehingga dituntut untuk menggunakan sumber daya organisasi secara ekonomi dan efisiensi dan efektif. Proses pengendalian dan manajemen termasuk manajemen keuangan pada dasarnya semua di kedua sektor sama-sama membutuhkan informasi yang handal dan relevan. Kedua sektor terikat pada peraturan, perundangan, dan ketentuan hukum yang lain disyaratkan. Tujuan akuntansi sektor publik yaitu American Accounting Associating pada tahun 1970 dalam Glynn pada tahun 1993 menyatakan bahwa tujuan akuntansi pada organisasi sektor publik
adalah untuk memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara cepat. Efisiensi dan ekonomis ada suatu operasi dan alokasi sumber daya yang dipercayakan kepada organisasi. Tujuan ini terkait dengan pengendalian manajemen atau manajemen kontrol. Memberikan informasi yang memungkinkan bagi manajer untuk melaporkan pelaksanaan bertanggung jawab, mengelola secara tepat dan efektif program dan penggunaan sumber yang menjadi wewenangnya, dan memungkinkan bagi pegawai pemerintah untuk melaporkan kepada publik atas hasil operasi pemerintah dan penggunaan dana publik. Tujuan ini terkait dengan akuntabilitas atau accountability. Akuntabilitas publik yaitu adalah kewajiban pihak memegang amanah atau agen untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pemberi amanah atau prinsipal yang memiliki hak dan kewajiban untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Privatisasi adalah merupakan salah satu upaya mereformasi perusahaan publik untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas perusahaan publik. Otonomi daerah dilakukan melalui desentralisasi yang menghasilkan dua manfaat, yaitu mendorong peningkatan partisipasi, praksara, dan kreativitas masyarakat dalam pembangunan, dan mendorong pemerataan hasilnya. Memperbaiki alokasi sumber daya produktif melalui pergeseran peran pengambilan keputusan publik ke tingkat pemerintah yang paling rendah yang memiliki informasi yang paling lengkap. Sekian informasi dari karakteristik dan lingkungan dalam sektor publik. Lebih kurang saya minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.